Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rospita Anggraini dari semester 2B. Saya akan mereview pertemuan ketiga tentang bab 2 tindak pidana Strafbarfeit Delict. Istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya yang satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh yang ke-1, UU 07 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, UU nomor 35 tahun 1997 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility atau criminal liability. Yang keempat, terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Yang kelima, pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana, unsur objektif yaitu perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang keempat, unsur yang memberatkan. Yang kelima, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif, yang ke-1 ada kesengajaan atau dolus, yang kedua kealpaan atau culpa, yang ketiga niat atau voornemen, yang keempat maksud atau goedmaak, yang kelima perasaan takut atau vrees. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik atau bestadelen van het relik meliput. Yang ke-1 terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang B, elemen unsur delik elementen van delik. Yang ke-1 tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang ke-1, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351 ayat 297 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Jenis-jenis tindak pidana. Yang ke-1 menurut KUHP, yaitu kejahatan, buku 2 pasal 104 488 KUHP. Yang kedua, pelanggaran atau overtradingan, buku 3 pasal 489. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat tentang KUHP dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Menurut doktrin, delik formil atau delik material, delik komisionis atau delik komisionis, delik dolus atau delik culpa, delik tunggal dan delik perganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.